Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Hai anak-anak, jumpa lagi bersama Ibu di kelas 5. Semoga kalian tidak bosan untuk belajar di rumah. Pada pagi ini, Ibu masih tetap mengajar tentang materi tema 1, subtema 1, dan pembelajaran 3 dan 4. Sebelumnya, marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Selamat menonton ya video yang Ibu akan tampilkan. Tema 1, subtema 1, pembelajaran 3 dan 4. Tujuan pembelajaran pada materi hari ini. Yang pertama adalah dengan mengamati teks, siswa mampu mengidentifikasi sikap-sikap yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila secara tepat. Yang kedua, dengan berdiskusi, siswa mampu menganalisa sikap-sikap yang sesuai dengan sila-sila Pancasila dengan percaya diri. Dan yang ketiga, dengan mengamati gambar peta, siswa dapat mengidentifikasi kondisi geografis pulau-pulau di Indonesia secara tepat. Dan yang keempat, dengan membuat informasi, siswa dapat menyebutkan kondisi geografis wilayah Indonesia secara teratur. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Sebelum memulai, marilah kita membaca Pancasila secara bersama-sama. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa, lambangnya bintang. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, lambangnya rantai. 3. Persatuan Indonesia, lambangnya pohon beringin. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, lambangnya kepala banteng. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, lambangnya padi dan kapas. Seperti kalian ketahui, Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Lambang Pancasila adalah burung Garuda. Pancasila mengandung nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Adapun sila pertama mengandung nilai ketuhanan yang Maha Esa. Contoh nilai ketuhanan yang Maha Esa adalah beriman kepada Tuhan yang Maha Esa, menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Yang kedua, memiliki toleransi antar umat beragama. Yang ketiga, tidak memaksakan kehendak ataupun mengejek antar umat beragama. Contohnya, agama di Indonesia ada 6, yaitu agama Islam, agama Kristen, agama Katolik, agama Hindu, agama Buddha, dan agama Konghucu. Sila kedua mengandung nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Contohnya, yang pertama, mengembangkan rasa saling mencintai sesama manusia. Nilai yang kedua, melakukan kegiatan kemanusiaan. Yang ketiga, menegakkan kebenaran dan keadilan. Dan yang keempat, menghindari rasialisme atau membedakan ras
atau suku. Contohnya yaitu, antar sesama umat manusia, kita harus saling menyayangi. Contoh yang kedua, kita harus berbagi antar sesama. Yang ketiga, negara kita adalah negara Bhinneka Tunggal Ika. Kita tidak boleh membeda-bedakan antar umat manusia. Adapun sila ketiga mengandung nilai persatuan Indonesia. Nilai yang pertama adalah menerapkan sikap cinta tanah air. Yang kedua, rela berkorban demi bangsa dan negara. Yang ketiga, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa berbhinneka tunggal ika. Contohnya sikap cinta tanah air yaitu melaksanakan upacara bendera setiap hari Senin. Contoh yang kedua adalah rela berkorban bagi negeri. Dan yang ketiga adalah menanamkan atau menerapkan sikap gotong royong ataupun bekerja sama. Sila keempat mengandung nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nilai yang terkandung adalah mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan. Mengutamakan budaya musyawarah dengan asas kekeluargaan. Contohnya yaitu pada saat pemilihan kepala desa atau pemilihan ketua RT RW. Contoh yang kedua di sekolah yaitu pemilihan ketua kelas harus dilaksanakan secara bermusyawarah. Contoh yang terakhir adalah memecahkan masalah dengan cara bermusyawarah dengan RT atau RW setempat. Sila yang terakhir adalah sila kelima mengandung nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai yang terkandung adalah bersikap adil terhadap sesama, bersikap hemat, memiliki sikap bekerja keras dan menghargai hasil kerja keras orang lain. Contohnya, tidak menerima suap ataupun memberi suap. Contoh yang kedua, kita harus rajin menabung. Contoh yang ketiga, kita harus menghargai pekerjaan orang lain. Nah, dalam pembelajaran nilai-nilai Pancasila, kita diajarkan untuk mencintai tanah air atau yang disebut cinta tanah air. Sebelum kita melaksanakan cinta tanah air, kita harus mengetahui bagaimana luas atau peta kondisi geografis negara Indonesia agar cinta tanah air kita terjadi dengan sempurna. Ini adalah peta wilayah Indonesia. Sebelum kita mulai, marilah kita dengarkan lagu ini secara bersama-sama. Tanah airku Indonesia.
Luas wilayah Indonesia. Total luas wilayah Indonesia adalah 5.193.250 km persegi, mencakup daratan dan lautan. Luas lautan Indonesia adalah 3.273.810 km persegi. Luas daratan Indonesia adalah 1.919.440 km persegi. Jumlah pulau di wilayah Indonesia adalah 17.508 pulau. Letak geografis Indonesia. Letak geografis Indonesia adalah letak suatu daerah atau negara dilihat dari kenyataannya di permukaan bumi. Letak geografis Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, dan terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Adapun batas-batas wilayah Indonesia, batas sebelah timur berbatasan dengan Samudra Pasifik dan Papua Nugini. Batas utara berbatasan dengan Selat Malaka, Laut Andaman, Laut Tiongkok Selatan, Laut Sulawesi, Samudra Pasifik dan Malaysia Timur. Sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia, dan sebelah selatan berbatasan dengan Australia, Samudra Hindia, Laut Timur, dan Laut Arafuru. Letak astronomis Indonesia adalah letak suatu wilayah yang dilihat posisinya di garis lintang dan garis bujur. Garis lintang adalah garis khayal yang melintang di permukaan bumi dari barat ke timur. Perhatikan gambar peta di bawah ini. Garis lintangnya adalah membentang dari barat ke timur. Adapun garis bujur adalah garis khayal yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan. Perhatikan contoh peta di bawah ini. Garis bujurnya adalah jadi letak astronomis wilayah Indonesia sebagai berikut: 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, dan 95 derajat bentang timur sampai 141 derajat bentang timur. Sekarang, mari kita melakukan atau mengerjakan latihan soal. Tugas kalian adalah ada di buku siswa halaman 24 sampai 25. Tugas yang kedua terdapat pada halaman 32 sampai halaman 35. Kerjakan ya. Bagaimana materinya anak-anak? Sudah paham kan? Jadi, kesimpulan pada pembelajaran hari ini adalah materi yang kita dapatkan. Yang pertama, kita sudah belajar tentang nilai-nilai luhur Pancasila beserta contohnya pada kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua, kita sudah belajar tentang letak Indonesia secara geografis dan astronomis sebagai wujud cinta kita kepada tanah air. Demikianlah pembelajaran hari ini.
Semoga kalian dapat mencermati atau mencerna pembelajaran pada hari ini. Ibu berpesan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga pandemi di negara kita ini cepat berakhir. Tetap ikuti protokol kesehatan, hindari kerumunan, jangan lupa pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan dengan sabun dengan air mengalir. Marilah kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan pembacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.